Halo teman-teman, Pak Justinus is back ya. Pak Justinus bangkit dari kubur teman-teman ya, untuk mengomentari mengenai PPh UMKM yang kita sudah ribut, sudah berbusa-busa, berdarah-darah, pengen minta diperpanjang. Tetapi beliau membuat sebuah video khusus di Instagram beliau hanya untuk membahas mengenai PPh final 0,5% UMKM. Mari kita dengarkan teman-teman ya, apa pendapat beliau mengenai PPh final UMKM 0,5% ini ya. Gue share langsung ke teman-teman semua ya. Oke, ini dia dari Pak Justinus ya. Pak Justinus is back ya, orang yang sangat terhormat di Kementerian Keuangan. Baru-baru ini dia bahkan sudah beberapa kali bikin video tentang perpajakan ya. Mungkin jiwanya untuk untuk berbakti pada bangsa dan negara itu terbakar, pengen membantu gitu ya, pengen mengedukasi gitu teman-teman ya. Mari kita dengarkan. Rekan-rekan, beberapa waktu terakhir ini beredar informasi fasilitas pajak UMKM dihapus. Yang benar bagaimana? Oke, ada informasi bahwa fasilitas PPh UMKM itu bakal dihapus ya. Oke. Baik, saya akan jelaskan sedikit pengaturan di PP 23 tahun 2018. Oke, sorry Pak ya, bukan PP 23 2018, tapi ya betul, PP 23 2018, tetapi diperbaharui ke PP 55 tahun 2022 ya, sudah diperbaharui. Lebih tegas lagi di PP 55 itu ada kata PTP-nya ya, PTP. Waktu 2018 kan belum ada PTP ya. Oke. Di sana diatur yang dimaksud UMKM adalah wajib pajak yang omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar setahun. Nah, bagi wajib pajak ini, baik orang pribadi maupun badan usaha itu boleh menggunakan skema yaitu mendapat fasilitas tarif final 0,5%. Ingat, 0,5% saja dari omset. Nah, ada ketentuan. Bagi wajib pajak orang pribadi, ini berlaku 7 tahun sejak terdaftar. Lalu bagi wajib pajak koperasi, firma, atau CV, itu berlaku 5 tahun sejak terdaftar. 4 tahun ya, firma, CV, koperasi itu 4 tahun ya, PTP juga 4 tahun. Mungkin salah ngomong aja. Nah, untuk PT, itu hanya 3 tahun sejak terdaftar. Ya, PT 3 tahun, badan yang lain selain PT itu adalah 4 tahun, termasuk PTP, kemudian orang pribadi 7 tahun, sejak terdaftar NPWP-nya teman-teman ya, bukan sejak mulai dagang, bukan sejak mulai aktif, tetapi sejak NPWP-nya terdaftar ya. Boleh menggunakan skema pajak 0,5% final. Nah, lalu kenapa disimpulkan seolah-olah fasilitas ini berhenti? Tidak. Karena wajib pajak yang terdaftar sebelum dan pada saat 2018 sudah terhitung, sudah jalan argonya, maka pada waktu itu 3 tahun sejak 2018 untuk PT sudah berakhir. Untuk CV, untuk firma, koperasi juga sudah berakhir. Nah, tahun ini untuk wajib pajak orang pribadi yang sejak 2018 menggunakan skema ini akan berakhir di tahun 2024 ini. Maka tahun depan harus menggunakan skema normal, membuat pencatatan atau pembukuan dan menghitung pajak dengan tarif yang normal atas laba atau keuntungan dari usaha. Nah, ini yang membedakan. Jadi tidak ada penghapusan fasilitas sebenarnya, tetapi hanya pengaturan. Artinya ini akan berlaku terus kalau Anda adalah wajib pajak yang baru terdaftar saat ini, tentu masih boleh menggunakan sampai 7 tahun ke depan kalau kita orang pribadi. Kalau PT 3 tahun, CV, firma, koperasi itu 5 tahun. 4 tahun Pak ya, 4 tahun, bukan 5 tahun. Jadi cukup jelas, tidak ada penghapusan fasilitas. Yang ada memang ini pembatasan penggunaan skema final. Kenapa dibatasi? Karena itu dipandang cukup waktu bagi wajib pajak untuk membuat pembukuan, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Di sini pun juga tugas pemerintah bersama-sama untuk saling mengingatkan antar kementerian, Kementerian Koperasi, UMKM, dan lain-lain, mengingatkan agar para wajib pajak dapat difasilitasi cara pembukuan yang sederhana, yang baik dan benar.
Kita ulang. Wah, nggak bisa diulang nih. Jadi kita pastikan tetap bisa menggunakan skema ini, dan bila sudah selesai, maka mari kita selenggarakan pembukuan pencatatan sesuai dengan aturan. Terima kasih telah menjadi wajib pajak yang patuh. Mari terus jaga kepatuhan kita untuk Indonesia yang makin sejahtera. Oke, itu guys ya. Jadi gue sengaja bikin video ini karena saking gue terpesonanya dengan Pak Justinus ya. Beliau bahkan kembali walaupun sudah tidak bekerja lagi di Kementerian Keuangan ya, luar biasa hanya untuk mengedukasi kita semua. Oke, ada beberapa hal yang akan gue kritik dari video tersebut ya. Yang pertama adalah beliau mengatakan bahwa tidak ada penghapusan fasilitas. Ini ini adalah permainan frasa, permainan kata yang seolah-olah kalian semua tuh orang bodoh semua ya teman-teman ya. Lu semua nih para rakyat Indonesia yang nonton video tersebut tuh orang bodoh semua, dipikir orang bodoh kalian semua ini ya. Jadi fasilitasnya masih ada, dia bilang tidak dihapuskan. Tetapi tahun depan udah nggak bisa pakai katanya. Itu kan sama aja dihapuskan, Pak. Sama aja dihapuskan, Pak. Apa bedanya, Pak? Aduh, ini permainan narasi tingkat rendahan menurut gua ya. Seorang akademisi seharusnya tidak bermain narasi politis seperti itu ya. Itu adalah narasi politis gitu. Seolah-olah orang-orang bodoh yang nonton video itu tersebut ya. Tidak ada orang bodoh yang tidak paham gitu Pak ya. Semua orang paham. Fasilitas ini berhenti di akhir Desember 2024. Mengenai aturan itu masih ada, itu betul gitu ya. Ini sama seperti gini lah, gua kasih analogi ya. Kalau lu beli mobil baru, lu dapat fasilitas 5 tahun servis gratis gitu ya. Setelah tahun kelima, fasilitasnya berhenti alias dihapuskan alias lu nggak dapat lagi fasilitasnya. Tetapi kalau lu apakah fasilitas ini hilang? Jawabannya tidak. Fasilitas ini ada tetapi untuk mobil baru gitu loh. Mobil baru bisa dapat fasilitas 5 tahun servis gratis. Tetapi lu yang punya mobil itu sudah nggak bisa, sudah dihentikan, sudah dihapuskan, sudah dihilangkan. Sesimpel itu dan semua UMKM ngerti dan Pak Yusinus berusaha menciptakan sebuah narasi seolah-olah fasilitas itu tidak hilang gitu loh. Itu permainan narasi kelas rendah, Pak. Itu permainan narasi orang politik. Kita seorang akademisi tidak boleh bermain narasi seperti itu, Pak. Semua UMKM paham kok apa yang terjadi gitu kan. Aduh, gue bingung mengenai pemilihan narasi seperti ini ya. Seolah-olah fasilitas itu masih ada dan tidak dihilangkan. Memang betul masih ada, tetapi fasilitas itu dihapuskan itu betul gitu loh. Banyak orang akan mengalami itu, Pak. Gitu. Jadi ini permainan narasi aja sebenarnya. Sangat disayangkan ya seorang Justinus akan berkata seperti itu. Oke, yang kedua adalah Bapak tadi Pak Justinus mengatakan mari kita mengupgrade diri UMKM, belajar pembukuan, belajar pencatatan gitu ya. Gini deh, gue kasih saran kepada Pak Justinus, kan Bapak punya teman-teman di Kemenkeu ya. Bapak kan masih mungkin orang lama ya, masih orang dihormati di Kementerian Keuangan ya. Coba Bapak WA ke Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani, eh UMKM ini kan mau hilang nih, mau habis PPh final yang sudah 2018 sampai 7 tahun tuh. Ibu, Ibu sediakan nggak sih software akunting gratis buat mereka? Tanyain Bu, Pak. Coba tanya ya ke Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani bantu nggak UMKM itu kasih software gratis akunting buat mereka? Oke. Pertanyaan kedua, Bapak coba WA kepada Sri Mulyani ya. Ibu, negara bantu nggak sih menyediakan konsultan pajak gratis buat para UMKM ini? Ada nggak? Atau tanya lagi Pak, ada nggak sih negara menyediakan tenaga akunting gratis buat para UMKM ini? Ada nggak Pak? Ada nggak? Coba ya tanya ke Sri Mulyani ya, coba di WA kepada beliau gitu. Atau eh, apakah negara menyediakan kalau nggak ada konsultan pajak, nggak ada akunting gratis, nggak ada software gratis, negara kasih nggak tenaga langsung dari negara bantuin UMKM bikin pembukuan gratis langsung Pak, bisa nggak? Bantuin inputin gitu, bantuin jurnal, bantuin bikin pembukuan. Negara nih sediakan orang-orangnya untuk UMKM bikin pembukuan gratis Pak, bisa nggak? Ada nggak Pak? Coba ya di WA aja Pak kepada Sri Mulyani ya, gitu loh. Jadi supaya betul-betul membantu. Kalau memang niatnya membantu UMKM, mari Pak, bantu Pak. Kami butuh Pak. Kami butuh bantuan konsultan pajak gratis. Kalau nggak bisa ya udah akuntan gratis. Kalau nggak usah ya udah orang-orang Kemenkeu bantu kami untuk input-input gratis Pak. Bisa nggak? Bisa nggak Pak? Coba Pak di WA ke Sri Mulyani ya. Jadi eh, Justinus Prastowo ya kalau salah ya. Justinus Prastowo kembali dengan narasi yang justru membingungkan, justru menyesatkan ya, narasi yang politis, yang tidak akademis sebenarnya ya, dengan narasi yang tidak memberikan solusi.
Oke. Semua edukasi yang tadi Bapak sampaikan itu orang udah paham, Pak. Orang udah paham ya. Aku UMKM itu sudah paham maksud yang Bapak sampaikan tadi itu sudah paham semuanya. Yang kami tidak paham adalah apa solusinya. Negara kasih solusi apa buat kami-kami ini para UMKM yang lagi bingung. Negara kasih solusi apa? Tidak ada solusi dari Sri Mulyani, tidak ada solusi dari Justinus Prastowo. Solusi cuma satu, pakai pembukuan. Pembukuannya siapa yang bikin, Pak? Siapa yang bikin pembukuannya? Ngerti nggak tuh UMKM? Apa itu neraca? Apa itu laba rugi? Apa itu jurnal? Apa itu penyusutan? Apa itu penyesuaian? Ngerti nggak mereka? Kalaupun dia ngerti, dia bisa nggak bikinnya? Kalaupun dia ngerti dan bisa nggak laporan yang dia bikin itu diterima oleh teman-teman Bapak di kantor pajak di DJP tersebut? Jangan-jangan dibuang semua ke tong sampah, dikoreksi semuanya Pak oleh si orang pajak Pak. Gitu ya. Jadi Pak, kami tidak butuh edukasi seperti ini Pak. Kami butuh adalah solusi. Solusinya apa? Karena semua UMKM lagi pusing, lagi bingung. Oke, solusinya apa, Pak? Silakan kasih kami software gratis, atau kasih kami tenaga akuntan gratis, kasih kami konsultan pajak gratis, atau kalau perlu orang-orang Kementerian Keuangan bantuin langsung ke UMKM, bikinin laporan keuangan buat kami, Pak. Dan tolong jamin ya, laporan keuangan itu bisa diterima oleh teman-teman Bapak di kantor pajak ya, tidak ada dikoreksi fiskal. Begitu, Pak. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi.